silaturahmi Istiqlal, simbol kerukunan umat beragama. Jokowi respon soal namanya dikaitkan dalam kasus Hasto. DPD sebut kebijakan PPN 12% perintah undang-undang yang dilematis. Penemuan 2 bom mortir di rumah mewah. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar Baik, biasa luar ya. biasa sekali. Meskipun tadi pagi sempat udara tidak mendukung dan juga cukup mendung seperti itu, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda. Ada terkait politikan, ekonomi dan juga hiburan. Apalagi kita sama-sama kemarin baru saja merasakan kemeriahan dan juga sukacita kegembiraan di hari Natal seperti Benar itu ya. sekali. Dan sebentar lagi juga kita akan merayakan ataupun merasakan gimana kepadatan arus mudik dari Natal ataupun Tahun Baru. Iya, dan di tahun ini juga yang spesial adalah Festi dan juga pemirsa bahwa saat ini ada penurunan harga tiket. Wow, Dan tentunya luar dengan biasa. adanya penurunan harga tiket ini pasti akan meningkatkan Betul, antusias dari langsung masyarakat. berangkat untuk kita berangkat. liburan Iya, ya. Pasti udah ada rencana mungkin. Belum ada, aku mesti bekerja aja. Oke, baiklah ya. Oke pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi, Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan perayaan Natal di Solo, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya tersebut, Wapres Gibran berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga toleransi. Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau pelaksanaan Misa Natal di Gereja Bethel Indonesia GBI Solo, Jawa Tengah pada Rabu 25 Desember 2024. Kehadiran Wapres Gibran ini juga mendapat sambutan meriah dari jemaat gereja. Mereka sangat antusias bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dalam kunjungannya ini, Wapres Gibran mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani di seluruh Indonesia. Gibran berharap semoga kedamaian, keselamatan, dan cinta kasih senantiasa menyertai segenap rakyat Indonesia. Wapres Gibran juga mengucapkan terima kasih pada jajaran TNI, Polri, ASN, serta seluruh komponen bangsa yang berperan aktif menciptakan suasana Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang aman. Gibran juga menyampaikan bahwa hal itu sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Gibran pun berharap kedamaian, keselamatan, dan cinta kasih menyertai semua lapisan masyarakat. Mampir aja ke El Sade, kan tiap tahun saya mampir ke sini. Kebetulan lagi kosong saya mampir ke sini. Doanya untuk toleransi di Solo gimana, Mas? Saya kira sudah cukup baik ya. Jadi dari zaman sebelum saya, zaman setelah saya kira untuk toleransi masih dipertahankan dan diperbaiki terus di tahun ke tahun. Ada himbauan untuk meningkatkan tingkat toleransi di Kota Solo yang sempat merosot, Mas? Ya, itu nanti tinggal kelengkapan seperti perda dan lain-lainnya aja ya. Tapi yang jelas saya lihat di Solo semakin baik untuk masalah toleransi. Seperti diketahui, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka baru saja mengunjungi gereja HKBP Se Agul di Medan dengan didampingi istri, Selvi Gibran Rakabuming. Selain untuk mengecek persiapan perayaan Natal di Kota Medan, kunjungan tersebut juga diharapkan dapat mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis melalui penguatan semangat persatuan dan toleransi antar umat beragama. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sekitar 15.000 umat Kristiani akan menghadiri puncak ibadah Natal bersama yang digelar di lapangan Alun-Alun Salatiga pada hari kemarin. Ibadah Natal bersama ini digelar pukul 4 pagi dan sampai dengan selesai di lapangan Pancasila. Perayaan Natal bersama di Kota Salatiga digelar dengan meriah. Acara yang dihadiri ribuan umat Kristiani menjadi simbol keharmonisan antar umat beragama di Salatiga dan turut hadir PJ Wali Kota beserta jajaran, Forkopimda dan para pemangku kebijakan di Kota Salatiga. Jumlah persiapan yang telah dilakukan Polres Salatiga untuk memastikan pelaksanaan ibadah Natal berjalan dengan lancar dan menerjunkan personil untuk melakukan pengamanan sejumlah gereja di Kota Salatiga untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang mengganggu
mengganggu pelaksanaan ibadah Natal. Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, BKGS Purwanto MPD, dalam sambutannya berharap perayaan Natal 2024 bukan hanya sebagai seremoni, melainkan bentuk keimanan kepada Tuhan. Dan Ketua BKGS PJ Wali Kota, Yasip Kalsani MM, juga serta mengajak untuk terus merawat kerukunan beragama di Salatiga. Dari Jakarta, Sylvia, Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Toraja Light Festival 2024 menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin merasakan perayaan Natal dan juga Tahun Baru yang berbeda. Tentunya berlangsung mulai di tanggal 23 Desember hingga awal Januari. Festival ini menyuguhkan beragam atraksi menarik, mulai dari instalasi lampu artistik yang menghiasi ikon-ikon Toraja, pertunjukan seni dan budaya lokal, hingga perayaan ibadah dan refleksi akhir tahun baru. Perayaan Natal dan Tahun Baru di Toraja Light Festival 2024 yang berlangsung meriah dengan berbagai atraksi yang memukau. Acara ini diadakan di halaman Gereja Toraja Jemaat Elim yang menampilkan puluhan pohon Natal yang dihias dengan indah dan menciptakan suasana yang penuh keceriaan dan kehangatan bagi pengunjung. Festival ini tidak hanya menjadi perayaan Natal, namun juga sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Kegiatan ini menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara yang datang untuk menikmati keindahan dan pertunjukan seni yang menghibur bagi mancanegara dan warga lokal yang mendatangi Toraja Light Festival 2024. Dari Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu di hari libur Natal dan juga menjelang pergantian tahun, Taman Margasatwa Ragunan tercatat telah dipenuhi pengunjung sebanyak 26.000 lebih. Lonjakan tersebut berpotensi akan meningkat, mengingat momen pergantian tahun beberapa hari lagi. Destinasi wisata Taman Margasatwa Ragunan telah dipadati oleh pengunjung dari berbagai daerah. Para pengunjung mulai memadati dari pukul jam 8 pagi hingga sore hari. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang mengatakan, tercatat sebanyak 26.000 lebih pengunjung padati Taman Margasatwa Ragunan. Bambang menyebut, lonjakan ini diprediksi akan terus bertambah hingga memasuki momen tahun baru. Dalam momen libur Natal tahun ini juga, Taman Margasatwa Ragunan mengangkat tema Sinergi dalam Harmoni untuk kelestarian satwa menuju kota global. Ya, dalam kurun waktu 3 hari ini pengunjung sudah terjadi puncak tertinggi pada hari kemarin, hari Minggu, mencapai 60.000 lebih ya. Dan untuk saat ini sih masih tinggi kunjungan kita. Di jam 11 tadi tercatat ada 18.000 lebih pengunjung. Dan kemungkinan kalau kita prediksikan sampai dengan jam 4 sore nanti, pengunjung akan mencapai lebih dari 40.000 pengunjung. Ya, bukanya pagi sih, jam 7 pagi, kemudian tutup jam 4 sore. Namun apabila situasi kondisi pengunjung masih padat di jam 4 sore, kami akan kasih waktu toleransi untuk ya menikmati lah. Kan kadang-kadang jam 4 sore mereka baru masuk ya karena antri begitu panjang ya. Kita kadang-kadang memundurkan waktu 1 jam ke belakang. Tapi untuk menikmati di dalam aja. Untuk loket tetap kita tutup jam 16.00 atau jam 4 sore. Jadi hari ini pun banyak pengunjung yang membeli secara online ya. Tadi tercatat ada sekitar 2.000 pengunjung yang membeli secara online ya. Namun banyak juga yang membeli secara langsung di sini atau offline karena mungkin mereka juga terkendala mungkin gadgetnya kan itu kaitannya dengan pakai HP ya. Jadi mungkin gadgetnya atau bagaimana atau sinyalnya mungkin ya, mereka lebih beli secara offline di sini begitu. Ya ini satu momen aja sih, sebenarnya Ragunan ternyata sudah berusia cukup tua ya, 160 tahun atau 16 abad ya. Ini mencerminkan bahwa Ragunan ini sebagai kebun binatang, salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang memang harus kita pertahankan, kita tingkatkan kualitasnya, kemudian satwanya menuju satwa yang lebih sejahtera. Mereka hidup seperti berada di alam habitat aslinya, mereka nyaman, berkembang biak dan nanti ujung-ujung kita bisa melaksanakan misi dari kebun binatang ini ada sebagai lembaga konservasi yang menyelamatkan satwa daripada kepunahan ya. Nah itu tujuan utama kami adalah itu. Ya ini yang pertama berkaitan dengan cuaca yang cukup ekstrim ya. Di bulan September ini memang beberapa hari ini udara sangat panas dan ada catatan bahwa ada pengunjung yang mengalami dehidrasi ya karena cuaca yang cukup terik ya. Nah kita himbau juga pengunjung yang saat ini berdatangan ke Ragunan silahkan membawa minuman yang cukup dan manfaatkan ketika cuaca panas itu perbanyaklah minum air putih
untuk mengganti cairan tubuh yang hilang ya di saat cuaca panas. Yang kedua, tidak lupa pula untuk mengawasi putra-putrinya, terutama anak-anak di bawah umur agar tidak terpisah dari rombongan atau orang tua ya. Dari Jakarta, Warizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Arus lalu lintas libur perayaan Natal dan juga pergantian tahun baru, ribuan kendaraan wisatawan memadati ruas jalan tol Jagorawi untuk menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Untuk pembatasan kendaraan, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bogor dan Dinas Perhubungan memberlakukan sistem ganjil genap. Petugas gabungan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memberlakukan sistem ganjil genap di Simpang Gadok, Ciawi Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Kendaraan wisatawan yang tidak sesuai dengan tanggal, petugas memutarbalikan ke daerah asal. Dari catatan kepolisian, libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, kendaraan wisatawan yang menuju kawasan Puncak Bogor sebanyak 10.200 kendaraan, sedangkan arah turun menuju kawasan Jakarta sebanyak 6.900 kendaraan. Terima kasih kami sampaikan situasi arus lalu lintas saat ini di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat di tanggal 25 Desember tahun 2024 bertepatan dengan libur Hari Raya Natal. Memang situasi kami pantau semenjak tadi pagi pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 memang arus kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak sudah mulai nampak terjadi peningkatan arus, yang mana dari data yang kami himpun itu sampai dengan pukul 8.00 kendaraan yang naik ke jalur Puncak sudah mencapai 10.200. Polisian Satuan Lalu Lintas Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap dan one way arah menuju kawasan Puncak Bogor. Sistem satu arah kembali dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, dilakukan siang atau sore nanti. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Ayu dan juga pemirsa, tentunya di hari momen Natal dan juga Tahun Baru, beberapa gabungan ataupun ribuan gabungan dari TNI Polri juga telah dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan juga Tahun Baru ini bisa dengan aman, nyaman, dan tentunya juga beberapa pelayanan publik juga telah dibuka dengan seaman-amannya, dengan senyaman-nyamannya, apalagi kita melihat mitigasi bencana juga telah digencarkan seperti itu. Iya, Festi dan juga pemirsa, apalagi saat ini diprediksi untuk tahun ini sendiri Betul. akan ada lonjakan untuk para pemudik ataupun masyarakat yang melakukan liburan. Betul. Dan lagi-lagi Puncak tetap menjadi destinasi wisata favorit. Yes. Dan untuk itu dari Polres Bogor sendiri juga sudah memberlakukan sistem ganjil genap yang nantinya kita sama-sama berharap ini akan berguna dalam mengurai kemacetan di sana. Oke, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau proses revitalisasi Stadion Teladan di Medan, Sumatera Utara pada Senin kemarin. Dan juga dalam kesempatan itu, Wapres menekankan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu agar beberapa segera, maksud kami, dapat digunakan kembali untuk berbagai kegiatan olahraga ataupun kegiatan lainnya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Selvi Ananda meninjau proses revitalisasi Stadion Teladan di Teladan Barat, Medan, Sumatera Utara pada Senin 23 Desember 2024. Wapres mengapresiasi upaya pemerintah Kota Medan dalam mempertahankan desain lama stadion sehingga nilai sejarah dan budayanya tetap terjaga.
Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu agar segera dapat digunakan kembali untuk berbagai kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya. Wapres juga berharap revitalisasi Stadion Teladan dapat meningkatkan semangat dan prestasi atlet lokal sehingga selaras dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul termasuk di bidang olahraga. Sementara itu, Stadion Teladan sendiri merupakan salah satu stadion tertua di Indonesia dan termasuk dalam status objek diduga cagar budaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, puncak upacara peringatan hari ulang tahun ke-58 Polisi Hutan digelar di Lautan Pasir, Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Dan upacara ini dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dalam upacara tersebut hadir juga Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Dirjen Kemenhut hingga Porpopimda Kabupaten Probolinggo. Dalam sebutannya, politisi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu berjanji akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan hutan, mulai dari penertiban, pembalakan liar, tambang ilegal, hingga memberantas jual beli flora dan fauna yang dilindungi. Dengan puncak acara HUT Polisi Kehutanan dengan tema Bakti Wirawana Wirawana Wibawa, di sana adanya penguatan polisi kehutanan dalam menjaga hutan di seluruh Indonesia. Raja menambahkan, pada libur Nataru, pendakian Gunung Semeru kembali dibuka sampai Ranu Kumbolo, sedangkan wisata alam Gunung Bromo terbuka untuk wisata dengan penjagaan ketat dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS. Di akhir penghujung acara, sejumlah anggota polisi hutan perwakilan dari seluruh Indonesia menggelar simulasi adanya pencurian satwa dilindungi dan atraksi bela diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi digital sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan membahas penguatan transformasi digital serta INA Digital sebagai GovTech Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Rini menyampaikan bahwa Komdigi menjadi bagian penting dalam tim koordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE nasional. Komdigi bertugas mengkoordinasikan pembangunan aplikasi dan penyediaan infrastruktur SPBE nasional atau sebagai Chief Technology Officer nasional. Komdigi berperan sentral dan menyeluruh dalam menentukan arah revisi kebijakan pemerintah digital 2025-2029. Hari ini kita akan fokus mengenai terkait dengan masalah publik untuk Nataru, termasuk bagaimana cara pelaporan untuk masyarakat selama libur. Kemenpan sudah mengeluarkan surat edaran Menpan nomor 6 tahun 2024. Jadi kami meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk tetap melaksanakan pelayanan publik meskipun libur Nataru, dan tetap dilakukan selama Nataru, utamanya adalah layanan dasar seperti transportasi, layanan kesehatan, kemudian juga keamanan dan sejenisnya. Menurutnya saat ini terdapat 3 isu utama yang menjadi fokus untuk mewujudkan percepatan transformasi digital pemerintah. Isu utama tersebut meliputi kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, serta mekanisme pengadaan, penugasan prioritas. Pada kesempatan tersebut, Menteri Komdigi Mati Hafir menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Pan-RB yang telah menindaklanjuti usulan organisasi di lingkup Kementerian Komdigi sebagai upaya optimalisasi tugas dan fungsi dari instansi yang bertugas dalam sektor komunikasi dan digital. Dan itu menugaskan kepada para menterinya, khususnya untuk memastikan bahwa pertama pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Artinya kalau masyarakat ada keluhan Natal dan Tahun Baru, ini juga dilaporkan di Komdigi. Misalnya kalau ada gangguan-gangguan yang terkait dengan jaringan komunikasi, kami juga membuka layanan informasi @pmt.komdigi. Salah satu poin yang akan ditambahkan adalah dengan memasukkan desain dan kerangka kerja arsitektur layanan digital nasional terpadu. Kemudian juga memperjelas kewenangan, tugas dan peran masing-masing kementerian dan lembaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan peninjauan langsung ke objek wisata di Taman Safari Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Menteri Pariwisata mengecek berbagai fasilitas yang ada di Taman Safari Bogor. Saat melakukan pengecekan, Wakil Menteri Pariwisata disambut langsung oleh Iin yang merupakan gajah asal Sumatera. Kunjungan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa ke objek wisata Taman Safari Bogor melakukan pengecekan langsung persiapan pengelola wisata dalam menyambut wisatawan saat akan berlibur di Hari Raya Natal maupun libur Tahun Baru. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Menteri Pariwisata mengecek berbagai fasilitas yang ada di Taman Safari Bogor.
Tujuan peninjauan tersebut memastikan kesiapan destinasi wisatawan serta fasilitas hingga pelayanan untuk wisatawan dalam menghabiskan masa libur dengan nyaman serta aman. Wamen pariwisata ini pun diharapkan pengelola wisata dapat mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, hingga keselamatan bagi pengunjung. Di jelang Nataru ini kan kita harus menaruh perhatian pada destinasi wisata yang difavoritkan masyarakat. Kemarin kami juga sudah ke Ancol gitu untuk melihat kesiapannya. Karena di awal Desember kemarin kami sudah mengeluarkan surat edaran Menteri terkait dengan kesiapan jelang liburan Natal dan Tahun Baru. Karena kita ingin memastikan di Nataru ini semua daya tarik wisata itu benar-benar memerhatikan terkait dengan keamanan. Sementara itu, Direktur Taman Safari Indonesia Bogor, Jansen Manangsa, mengatakan wisata Taman Safari Bogor sudah melakukan persiapan dalam menyambut kedatangan wisatawan untuk berlibur di Taman Safari. Sarana serta fasilitas yang ada pun tentunya menjadi keutamaan yang disediakan Taman Safari Bogor untuk para wisatawan. Pertama-tama memang Taman Safari Indonesia dan bahkan semua unit yang ada di Prigen juga, Jawa Timur, Jawa Tengah, yaitu di Batam dan juga yang di Gianyar di Bali karena beliau juga dari Bali. Nah, senang sekali karena kita sudah persiapan baik daripada acara-acara untuk penghiburan dan terutama bagian satwa juga banyak kelahiran dan juga melihat bagaimana tadi panda ya menarik sekali satu daya tarik untuk ini dan itu pesannya kita harus jaga ya keamanan, nyaman, dan kebersihan. Di libur perayaan Natal dan Tahun Baru ini diprediksi jumlah wisatawan akan meningkat hingga 78.000 bahkan 100.000 wisatawan. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi pemirsa. Sikap keras PDI Perjuangan terhadap kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% turut menjadi sorotan publik. Dan pasalnya sikap PDI Perjuangan sebagai inisiator dalam pembahasan Undang-Undang HPP tersebut dinilai tidak konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi sebesar 12% yang akan berlaku 1 Januari 2025, respon dari berbagai pihak. Dasar kenaikan PPN yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kini disorot. UU HPP disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021 lalu. Selama pembahasan rancangan undang-undangnya diproses dalam Panitia Kerja RUU, panja tersebut diketuai oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR fraksi PDI Perjuangan, Dolvi Otnil Fredrik Palit pada saat itu. Dolvi selaku Ketua Panja melaporkan Komisi 11 DPR telah menyepakati RUU di bawah rapat paripurna pada 29 September 2021. Dolvi melaporkan dalam pembahasan tingkat 1 di Komisi 11 DPR bersama pemerintah, sebanyak 8 fraksi setuju RUU itu dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Undang-undang tersebut diinisiasikan oleh partai penguasa saat itu, yakni PDI Perjuangan. Namun PDI Perjuangan saat ini justru menolak kebijakan itu.
Sikap dari PDI Perjuangan yang dinilai mencela-mencela ini direspon berbagai pihak. Dikutip dari laman Sinpo ID, salah satu respon datang dari Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto. Wihadi menjelaskan saat pembahasan kenaikan PPN pada 2021 lalu, Panitia Kerja UU HPP dipimpin oleh fraksi PDI Perjuangan. Wihadi menilai sikap PDIP saat ini seperti upaya lepas tangan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Padahal kenaikan PPN 12% yang termaktub dalam UU HPP merupakan produk DPR periode sebelumnya dari PDIP. Selain itu, Ketua Komisi 9 DPR Muhammad Misbakun menilai tidak selayaknya PDI Perjuangan mengubah sikap terhadap kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. Misbakun mengatakan kebijakan PPN 12% yang kini bakal diterapkan di pemerintahan Prabowo Subianto merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang HPP tersebut. Legislator dari fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan inkonsistensi dari PDIP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pemerintah menyadari dampak dari kenaikan PPN sebesar 12% sehingga tidak menerapkan secara merata untuk barang dan jasa. Oleh karena itu, ia menyebut selektivitas yang dilakukan ialah dengan memprioritaskan penerapan tarif baru hanya untuk barang yang tergolong mewah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani usai menerima kunjungan dari pimpinan Mahkamah Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Muzani mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi kembali ketentuan penerapan PPN 12% jika terbukti masih memberikan dampak signifikan terhadap sektor mikro. Kendati demikian, dirinya kembali menegaskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Undang-undangnya memang begitu. Undang-undangnya memang bukan undang-undangnya memang tahun 2025 harusnya ya. Jadi ya itu masalahnya di undang-undang, maka kemudian pemerintah tahu menyadari itu, maka yang diperlakukan adalah selektif. Apa itu selektif? Pilih-pilih. Apa itu pilih-pilih yang dianggap barang mewah saja? Tapi ternyata penggunaan terhadap barang mewah ternyata juga masih berdampak kepada hal-hal yang sektor mikro. Sudah kalau itu terjadi akan kita sadar dan Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua DPD Sultan Najamuddin menilai kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% merupakan perintah undang-undang yang sangat dilematis bagi pemerintah. Ketua DPD Sultan Najamuddin buka suara terkait banyaknya sejumlah pihak yang membahas terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% menjadi keputusan yang sangat dilematis bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo dinilai sudah mengambil keputusan yang bijak dengan menetapkan pemberlakuan PPN 12% pada produk tertentu saja. Iya, saya mungkin orang pertama yang ngomong itu 2 bulan yang lalu bahwa ya di digitalnya lah gitu ya. Saya sampaikan begini, memang ini kan undang-undang ya. Di satu sisi Presiden harus melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat. Nah, di sisi lain saya melihat Pak Prabowo khususnya, beliau sudah mencoba menjadi wise sekali ya. Di tengah undang-undang yang memang secara strict itu mengatakan ada pajak PPN 12%, tapi beliau secara arif dan bijaksana juga melihat tidak mungkin diberlakukan secara menyeluruh. Makanya akhirnya dipilah dan dipilih terkait dengan itu. Nah, itu pun kan pasti ya banyak yang belum puas juga. Nah, saya melihat pastilah ya namanya juga sebuah produk legislasi pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, Presiden sebenarnya memang saya tidak mengatakan beliau dilematis sekali nggak, tapi di satu sisi beliau harus menjalankan produk konstitusi, undang-undang, legislasi, tapi di sisi lain melihat kenyataan bahwa iya ini tidak bisa diberlakukan. Makanya keluar aturan bahwa pajak PPN 12% ini tidak berlakukan untuk barang-barang yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari jajaran elit Partai PDI Perjuangan langsung buka suara usai penetapan sekjennya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi mengatakan partainya akan kooperatif dalam menangani kasus hukum sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Adian Napitupulu,
dan Ketua DPP Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Roni Talapesi, menanggapi penetapan status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Roni mengatakan internal PDIP maupun Sekjen Hasto akan mentaati seluruh proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK ke depannya guna membuktikan apakah benar Hasto terlibat atau tidak pada kasus ini. Pernyataan tersebut dirilis oleh Roni bersama jajaran internal Partai PDIP di kantor DPP PDIP Jakarta pada kemarin malam. Menurut Roni, penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan dugaan adanya unsur politisasi hukum yang dilakukan pihak KPK atas kasus Harun Masiku 5 tahun lalu. PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PD Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Adapun penetapan tersebut dibeberkan KPK usai mendapatkan seluruh bukti kuat keterlibatan Hasto terhadap kasus Harun Masiku pada 2019 silam. Kedepannya, KPK akan terus memanggil ulang beberapa orang pada surat pemberitahuan penyidik kedua yang terbit pada Senin lalu. Lebih dalam, melalui penetapan yang dilakukan oleh KPK, serta respon dari Partai PDIP ini, mampu memberikan proses hukum yang transparan tanpa adanya intervensi ataupun politisasi sebagaimana yang diutarakan oleh internal PDIP. Sehingga kasus buronnya Harun Masiku dapat diselesaikan secara cepat. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu merespon penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada kasus Harun Masiku oleh KPK, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun ini menyebutkan partainya mendapatkan kado yang mengejutkan ketika sedang sibuk untuk merayakan malam Natal. Dalam kesempatan tersebut, Komar mengatakan penetapan ini mengkonfirmasi atas pernyataan Ketum PDI, yaitu Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu soal intervensi pihak luar menjelang Kongres PDI tahun depan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku mendapatkan kado mengejutkan pada momentum perayaan Natal dengan berita penetapan status tersangka oleh Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto pada kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Ketua DPP PDI Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun menyebut seluruh internal partainya sedang memiliki kesibukan pada perayaan Natal, namun dikejutkan dengan status baru Sekjen Hasto oleh KPK. Adapun Komarudin mengatakan, penetapan ini juga turut mengkonfirmasi pernyataan Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarno Putri, soal adanya pihak luar partai yang hendak mengganggu Partai PDIP menjelang Kongres partainya pada tahun depan. Ini masalahnya kita lagi sibuk. Natalan ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Lebih luas, atas kabar mengejutkan ini, Partai PDIP diharap dapat menjalani proses hukum yang akan dilaksanakan ke depannya oleh pihak KPK, tanpa melibatkan tendensius kepada pihak-pihak lain agar tidak menimbulkan huru-hara bagi masyarakat. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan respon soal penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wapres Gibran menegaskan kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya. Wapres Gibran juga meminta awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan DPO KPK yang juga mantan caleg PDIP Harun Masiku. KPK mengumumkan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka
kasus suap komisioner KPU periode 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Hasto menjadi tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buron. KPK mendasarkan penetapan tersangka terhadap Hasto pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasannya, KPK mengungkapkan Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI. Menanggapi kasus tersebut, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menyatakan bahwa dirinya tak mengetahui terkait proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh KPK hingga akhirnya menetapkan Hasto sebagai tersangka. Wapres Gibran menegaskan, kasus tersebut tidak ada kaitan dengan dirinya. Wapres Gibran juga meminta awak media untuk menanyakan soal Sekjen PDIP tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut disampaikan Wapres Gibran setelah meninjau perayaan Natal di GBI Keluarga Allah di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 25 Desember 2024. Ditanyakan saya ya, Karena dikait-kaitkan dengan tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi dirinya dikaitkan dengan penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi hanya menegaskan dirinya telah purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka korupsi dari kasus Harun Masiku. Penetapan ini terkait suap pergantian antar waktu terhadap mantan Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyampaikan, alasan sesungguhnya ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka adalah karena politisasi dan menyinggung soal Jokowi. Menanggapi nama dan keluarganya yang masih disangkut pautkan dengan penetapan Hasto sebagai tersangka, Jokowi mengatakan jika dirinya menghormati proses hukum yang ada. Mantan Presiden RI 2 periode tersebut juga tidak mempermasalahkan jika selama ini namanya masih disangkutkan soal penetapan Hasto sebagai tersangka korupsi bersama Harun Masiku. Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Terima kasih Pak Jokowi. Seperti diketahui, Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan bahwa penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini setelah pihaknya melakukan pengembangan atas perkara yang kini masih ditangani. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Ayu dan juga pemirsa, 5 tahun lamanya kita sudah menunggu-nunggu di mana kira-kira keberadaan dari kasus tersangka korupsi seperti itu dari Harun Masiku yang selama ini hampir 5 tahun ini kita belum menemukan titik terang. Tapi ini sedikit demi sedikit sudah mulai ada, di mana dari KPK sendiri sudah menetapkan salah satu yang juga membantu Harun Masiku, yaitu ada Hasto Kristianto, kemarin sempat ditangkap oleh pihak KPK dan juga membenarkan bahwa Hasto Kristianto ini menjadikan sebuah tersangka. Dan kalau misalnya kita melihat dari pihak PDI Perjuangan juga telah membuka suara bahwasannya mereka juga akan mematuhi aturan ataupun hukum yang berlaku, dan mudah-mudahan kedepannya dari kasus Harun Masiku ini bisa menemukan titik tengahnya dan juga kebenaran akan selalu terungkap seperti itu. Dan betul sekali Presiden juga pemirsa, ini merupakan titik terang setelah Harun Masiku buron begitu lamanya dan tidak diketahui sama sekali keberadaannya. Ini sangat gaib sekali ya Festi ya. Namun kita juga melihat bahwa saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka salah satu Sekjen PDI Perjuangan, dan ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Betul, jadi dilematis di masyarakat seperti itu. Apalagi kita melihat ini selalu dikait-kaitkan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga anaknya Gibran Rakabuming Raka yang hingga saat ini menjadi seorang wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau kita melihat dari respon Gibran sendiri tidak mengetahui terkait dengan kasus tersebut, dan ini memang tidak ada kaitannya dengan wakil presiden seperti itu ya. Ini seharusnya dilakukan ataupun diselesaikan dengan pihak tertentu. Jangan
jangan membawa-bawa orang lain. Dan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, maksud kami adalah Joko Widodo juga menanggapi dengan sangat santai. Siapapun yang akan mengaitkan dengan beliau, ini tidak ada kaitannya dengan beliau. Seperti itu, kita mudah-mudahan mendoakan saja ke depannya dari kasus ini bisa segera terpecahkan, bisa segera mendapatkan sebuah titik terang yang juga tidak ada kasus korupsi di Indonesia lagi. Seperti itu. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi. Pemirsa, kebakaran melanda 3 kios di Jalan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur dini hari kemarin. Kios yang terbakar terdiri dari toko sembako, perabotan, dan frozen food. Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta mengerahkan 11 unit pemadam untuk mengatasi api. Dan kebakaran terjadi sekitar pukul 1.39 dini hari kemarin dan juga belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi di Jalan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur pada Rabu pagi pukul 1.39 waktu Indonesia Barat. 3 kios, yaitu sembako, perabotan, dan frozen food, hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 11 unit pemadam untuk memadamkan api. Petugas berhasil mengendalikan kebakaran agar tidak meluas ke bangunan lain. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan cukup besar. Warga sekitar diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, RSUD Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta mengalami genangan air akibat hujan deras pada Selasa malam kemarin. Selokan di area RSUD tersumbat sehingga air meluap ke dalam ruangan dan sejumlah pasien dievakuasi. Hujan deras yang melanda Kabupaten Gunung Kidul pada Selasa malam membuat RSUD Wonosari tergenang banjir. Sebanyak 9 pasien dievakuasi ke sejumlah ruangan. Genangan tersebut terjadi di ruang mawar yang berada di belakang rumah sakit. Namun, penyebab utama banjir tersumbatnya besi jaring-jaring di selokan luar rumah sakit oleh gedebok pisang dan sampah lainnya. Namun, genangan air mulai surut sekitar 1 jam setelah petugas berhasil membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Sementara itu, petugas RSUD melakukan pembersihan terhadap genangan lumpur dan air serta melakukan pengecekan terhadap alat medis. Dari Jakarta, Sylvia, tim Sinpo TV melaporkan. Berita mengejutkan pemirsa, balita laki-laki berusia 3,5 tahun di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya hilang terbawa arus selokan pada Selasa 24 Desember kemarin. Peristiwa tersebut terekam CCTV di sekitaran lokasi kejadian. Viral seorang balita 3,5 tahun hilang usai tercebur ke dalam selokan dengan arus yang deras di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan tersebut, korban diduga berinisial EZ bermain bersama teman-temannya, namun korban memijak selokan hingga terbawa arus. Satu anak yang melihat kejadian tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD kini telah mengerahkan banyak waktu untuk proses pencarian sepanjang aliran selokan dan ke aliran sungai. Namun, korban belum ditemukan. Dari Jakarta, Sylvie, tim Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, ratusan kendaraan mengalami kerusakan akibat tumpahan cairan kimia di Jalan Raya Purwakarta, Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa pagi kemarin. Tidak hanya kendaraan, sejumlah pengguna jalan juga sempat terkena dampaknya. Cairan kimia itu berceceran di jalanan hingga menyebabkan motor melepuh dan pengendara mengalami iritasi. Polisi kini menyelidiki penyebab tumpahan, sementara perusahaan terkait menjanjikan mengganti rugi. Tumpahan cairan kimia terjadi di Jalan Raya Purwakarta, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa pagi. Cairan ini berasal dari mobil tangki yang melintas dan berceceran di sepanjang jalan. Akibat kejadian ini, ratusan kendaraan rusak, mulai dari cat yang melepuh hingga mesin mogok. Selain itu, pengendara mengalami iritasi kulit dan mata karena terkena cipratan cairan tersebut. Beberapa korban langsung dilarikan ke puskesmas. Pihak perusahaan tangki sudah mendatangi lokasi dan berjanji memberikan ganti rugi sesuai tingkat kerusakan. Polisi dan petugas damkar juga membersihkan jalan, sementara penyelidikan lebih lanjut terus dilakukan. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan benda mencurigakan jenis mortir zaman Belanda yang juga ditemukan dari sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Diduga 2 mortir tersebut berasal dari peninggalan Jepang. Inilah video amatir detik-detik tim penjinak bom dari Gegana Polri mengevakuasi 2 benda mencurigakan jenis mortir dari dalam sebuah rumah mewah. Penemuan 2 mortir ini berawal dari laporan pekerja rumah yang ditugaskan pemilik rumah untuk bersih-bersih karena rumah baru dibeli. Pekerja yang kaget karena adanya mortir tersebut kemudian menghubungi pemilik rumah dan pemilik rumah menghubungi kepolisian. Proses evakuasi yang melibatkan pasukan khusus penjinak bom memakan waktu lebih kurang 3 jam. Sementara rumah yang menjadi lokasi penemuan merupakan rumah yang baru dibeli dan telah kosong lebih kurang 5 bulan. Awalnya cuma dua mobil yang datang, lama-lama mobil orang datang, mobil Gegananya tuh. Nah, masuk itu lihat-lihat ke dalam, baru datang tim Gegananya. Nah, lamanya datang tim Gegananya pakai seragam di luar, masuk mobil ke dalam. Udah kita nggak ada yang mana kita tuh. Sempet di polis lain atau gimana, Bang? Nggak ada. Cuma kayak tadi polisi pada di luar sini aja semua. Berapa banyak personil, Bang? Wah, kurang tahu dah. Ada berapa mobil tuh. Banyak pokoknya. Ya. Tapi ada di dalam ada apa gitu? Informasinya sih gitu. Tapi kita nggak tahu barangnya gitu. Ada apa yang? Informasinya apa yang ada di masyarakat? Cuma kayak apa namanya? Mortir. Mortir aja udah. Berapa banyak infonya? 2. Ada 2. Oh. Ini rumah kosong atau gimana, Bang? Awalnya mah ada orangnya kan pindah dijual. Oh. Nah, pas lagi beres-beres kata yang jaga nemuin barang itu. Gitu. Nah, dilaporin kata ke anak bosnya. Anak bosnya langsung manggil tuh temennya apa nggak tahu dah polisinya. Datang dilihatin benar ada. Baru pada datang semua. Udah berapa lama, Bang, kosong itu? Kosong 5 bulanan. Ada 5 bulan kurang lebih ya. Berarti dijual. Dijual, ini udah dijual jatuhnya. Ditemuinnya di kamar atau di mana? Di gudang, kalau nggak salah sih di gudang ya. Kalau nggak salah. Berapa lama dia, Bang? Polisi kalau TKP di sini? Ada 3 jam lebih. 3 jam lama. 3 jam. Main tunggu-tunggu. Saat ini 2 mortir yang diduga merupakan bekas zaman penjajahan tersebut telah dibawa pasukan Gegana untuk diamankan. Pihak kepolisian masih menyelidiki asal pasti 2 mortir tersebut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Ayu dan juga pemirsa, ini ada berita yang sangat mengejutkan. Ada 5 mortir yang juga ditemukan di rumah yang mewah, dan kabarnya ini rumah ini telah ditinggali selama hampir kurang lebih 5 bulan lamanya. Nah, meskipun ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua, kalau misalnya kita mau berpergian ataupun meninggalkan rumah, kita harus tetap bisa waspada, harus bisa dalam keadaan yang ataupun pastikan rumah kita dalam keadaan yang prima seperti itu ya. Jika ada CCTV, kita harus sering-sering untuk mengecek rumah kita ya, karena kejadian apapun ataupun peristiwa apapun bisa terjadi kapan saja dan juga di mana saja. Benar sekali, Pesti, dan sementara itu juga mengingat saat ini cuaca yang ekstrim. Betul. Yang tidak bisa terdeteksi. Betul. Dan curah hujan cukup tinggi, bahkan terjadi bencana di sejumlah daerah. Kami mengingatkan kepada Anda pemirsa yang akan hendak berpergian keluar kota untuk berhati-hati, selalu waspada dan juga menjaga bawa barangan Anda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Ayu Pratiwi. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.